Selamat malam buat kita semua. Salam dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat bersyukur kepada Tuhan karena di malam hari ini kita bisa kembali datang belajar firman Tuhan di BFT. Walaupun agak sedikit terlambat ya, karena tadi ada sedikit pelayanan dan juga perjalanan ya. Nah, jadi bersyukur karena kita bisa kembali memulai BFT ini setiap Selasa sampai Jumat, dan kita sedang belajar kitab 2 Petrus. Nah, sebelumnya ada beberapa waktu kita tidak live ya, karena memang ada sedikit halangan, dan malam ini kita akan kembali terus live ya untuk belajar firman Tuhan agar kita bisa semakin mengenal Tuhan dan kebenarannya. Nah, jadi malam ini kita akan membahas yang berjudul dari firman Tuhan ya, yaitu memiliki buah-buah iman ya. Memiliki buah-buah iman. Nah, sebelum kita membahasnya, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena di malam hari ini kami bisa kembali datang belajar kebenaran firman-Mu di BFT. Tuhan, kiranya Engkau yang memimpin kami dan menolong kami agar kami bisa mengerti firman Tuhan dan bisa bertumbuh di dalam Tuhan. Kami bisa semakin mengasihi Tuhan dan hidup setia takut akan Tuhan seumur hidup kami. Tuhan, ampunilah dosa dan pelanggaran kami. Pimpin dan sertai kami saat ini di dalam memahami kebenaran firman-Mu. Dan biarlah firman Tuhan menjadi berkat dalam kehidupan kami. Ampuni dosa kami ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Memiliki buah-buah iman. Nah, firman Tuhan yang akan kita bahas itu terambil dari kitab 2 Petrus pasal pertama ayat 5 sampai ayatnya yang ke-9. Nah, sebelumnya kita sudah belajar di ayat yang pertama sampai ayat yang keempat tentang bagaimana Tuhan telah memberikan kita anugerah keselamatan. Bahkan Tuhan telah menyediakan bagi kita janji-janji tentang sorgawi, dan suatu saat ketika kita meninggalkan dunia ini, kita akan pergi ke sorga dan kita akan mendapatkan sukacita sempurna ya di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, semuanya ini anugerah Tuhan. Tuhan memberikan kita iman untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Tuhan memberikan kita anugerah untuk bisa masuk ke dalam kerajaan sorga. Nah, setelah kita menerima anugerah keselamatan ini, bahkan janji-janji sorgawi, maka selagi kita hidup di dunia ini, bagaimana kita seharusnya hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Setelah kita beriman, percaya kepada Tuhan Yesus, maka apa yang harus dihasilkan oleh iman kita? Nah, kita harus tahu bahwa kita berbuat baik ataupun berbuat sesuatu untuk Tuhan bukan supaya kita bisa diselamatkan. Karena memang kita sudah terlebih dahulu percaya dan diselamatkan. Hanya percaya kita bisa diselamatkan. Dan kita sudah diselamatkan. Nah, tetapi selagi kita masih hidup di dunia ini, maka kita harus memberikan ya buah-buah daripada iman kita tersebut. Jadi kita bisa mengatakan bahwa perbuatan baik adalah buah ataupun bukti daripada iman kita. Atau bisa kita katakan berbuat baik ataupun taat firman Tuhan, melayani Tuhan adalah kewajiban kita sebagai orang-orang yang sudah percaya kepada Tuhan dan diselamatkan. Karena kita dipanggil untuk memberikan buah yang memuliakan Tuhan Allah. Untuk memberikan kita hidup yang dimana melayani Tuhan. Yang dimana menyenangkan hati Tuhan. Nah, disinilah Rasul Petrus melanjutkan tentang bagaimana seharusnya kita hidup sebagai orang-orang yang sudah menerima anugerah keselamatan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selama kita hidup di dunia ini, apa yang harus kita lakukan? Nah, dikatakan di ayat yang kelima, justru karena itu
kamu harus dengan sungguh-sungguh berusaha untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan, dan kepada kebajikan pengetahuan. Nah, justru karena itu, maksudnya adalah oleh karena itu, kamu harus dengan sungguh-sungguh. Perhatikan kata harus, itu berarti kewajiban. Dan dikatakan dengan sungguh-sungguh, artinya apa? Kita harus berusaha. Ya, bukan kita bermalas-malasan atau kita melakukannya dengan seadanya saja. Bahkan kita merasa yang penting saya sudah lakukan, dah cukup. Tidak. Nah, kita harus melakukannya dengan sungguh-sungguh. Dalam arti apa? Kita harus berusaha, berjuang. Ya. Dan apa yang harus kita usahakan ataupun kita harus berjuang untuk melakukannya, dikatakan di sini untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan. Ya. Nah, untuk menambahkan kepada imanmu kebajikan bukan berarti bahwa agar kita bisa diselamatkan, maka iman itu memerlukan perbuatan baik lagi, supaya digabungkan maka bisa kita selamat, bukan. Tetapi maksudnya di sini adalah ketika kita sudah beriman, maka untuk membuktikan ataupun untuk memberikan bukti bahwa kita ini adalah orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita harus melakukan kebajikan, perbuatan baik, untuk mengokohkan bahwa kita ini adalah orang yang beriman, orang yang percaya kepada Tuhan Yesus, orang yang sudah diselamatkan. Maka kita harus melakukan buah-buah yang di bawah ini. Itu yang pertama dikatakan kebajikan. Jadi tidak ada orang yang mengaku saya beriman, tetapi dia tidak berusaha untuk melakukan buah-buah iman ini. Tidak ada orang yang mengatakan saya percaya, tetapi tidak menunjukkan buah-buah iman ini, ataupun dia tidak suka, tidak mau melakukan buah-buah iman ini. Nah, di sini dikatakan karena kita sudah beriman, maka mari kita dalam kehidupan kita melakukan kebajikan. Nah, kebajikan itu artinya perbuatan baik. Segala hal-hal yang merupakan perbuatan baik kita lakukan untuk Tuhan Allah, sebagai buah daripada iman kita. Karena memang itu adalah perintah Tuhan bahwa kita harus berbuat baik kepada saudara-saudara kita dan kepada semua orang. Nah, kalau kita melihat di dalam firman Tuhan bahwa perbuatan baik yang paling utama itu adalah beribadah kepada Tuhan. Bahkan salah satu tokoh dalam sejarah gereja namanya Agustinus, dia pernah mengatakan bahwa induk daripada segala kebajikan, daripada segala kebaikan, yaitu beribadah. Kalau kita tidak beribadah kepada Tuhan, bagaimana kita bisa melakukan perbuatan-perbuatan baik yang menyenangkan hati Tuhan? Hal yang utama yang menyenangkan hati Tuhan itu adalah beribadah kepadanya. Jadi kita harus selalu beribadah kepada Tuhan. Banyak orang Kristen tidak menyadari akan hal ini, bahwa ibadah itu harus adalah perbuatan baik yang pertama yang kita lakukan untuk menyenangkan hati Tuhan, untuk memuliakan nama Tuhan. Kita harus berbuat baik di dalam kehidupan kita. Pertama-tama harus beribadah kepada Tuhan. Harus kita melayani Tuhan, kita harus taat firman Tuhan. Taat firman Tuhan tentunya termasuk kita tidak menyakiti hati orang, tidak benci, tidak dengki, tidak membalas dendam, tetapi sebaliknya kita menolong, kita membantu orang, kita mengasihi orang lain. Nah, jadi di sini kita melihat bahwa di dalam iman kita sebagai orang Kristen, kita harus menghasilkan buah yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang menyenangkan hati Tuhan. Yang pertama adalah kebajikan. Dan yang kedua dikatakan dan kebajikan pengetahuan.
sini disebutkan pengetahuan. Nah, pengetahuan tentunya di sini adalah sesuai dengan firman Tuhan. Ya, tentang Tuhan Allah lebih jelas, lebih dalam, dan mengenai ajaran kebenaran firman Tuhan. Ya. Jadi kita harus menjadi orang Kristen yang selalu mau belajar firman Tuhan, yang selalu mau mengerti firman Tuhan. Apa yang Tuhan kehendaki? Siapakah Tuhan itu sesungguhnya? Memang kita sudah mengenal Tuhan dan percaya kepada Tuhan, tetapi kita mau mengenal Tuhan lebih dalam, lebih jelas, ya, mengenal kehendak Tuhan lebih jelas, supaya kita bisa nantinya bertindak ataupun hidup sesuai dengan kehendak Tuhan ini. Nah, kalau pengetahuan kita tidak pernah bertumbuh, ya, bagaimana kita bisa mengasihi Tuhan Allah? Kalau kita tidak mau mengenal Dia melalui firman-Nya, membaca Alkitab, mendengarkan firman Tuhan, belajar firman Tuhan, bagaimana kita bisa timbul di dalam hati kita untuk mengasihi Dia? Bagaimana kita bisa mengerti bahwa ini adalah sesuai dengan kehendak-Nya, kalau kita tidak bertumbuh di dalam pengetahuan akan firman Tuhan? Nah, jadi sebagai orang Kristen, dikatakan di sini kita harus mau bertumbuh di dalam pengetahuan akan tentang Tuhan, akan kehendak-Nya, atau kita bisa katakan bertumbuh di dalam firman Tuhan. Banyak orang-orang yang tidak suka ataupun malas untuk belajar firman Tuhan. Ya, kita harus bertobat. Banyak orang yang ketika mendengarkan khotbah, bagi dia itu adalah sesuatu kegiatan yang membosankan ataupun hanya menghabiskan waktu. Ya. Seperti seolah-olah tidak ada gunanya. Seolah-olah itu hanya adalah salah satu tata acara di dalam ibadah yang dimana harus dilakukan dan sebentar lagi dilewatkan. Banyak orang yang memiliki Alkitab tetapi tidak mau membaca. Jadi kita orang Kristen harus bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Ketika ada suatu kelas ataupun suatu pembelajaran firman Tuhan, baik di gereja secara langsung ataupun secara online, ya misalnya apa yang kita lakukan malam hari ini di BFT, kita harus datang supaya kita bisa semakin mengenal Tuhan dan kita bisa bertumbuh di dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, jadi orang yang sudah memiliki iman, dikatakan di sini kita harus berusaha. Pertama-tama melakukan kebaikan. Kedua, kita harus berusaha untuk bertumbuh di dalam pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan. Nah, lalu yang ketiga dikatakan pengetahuan kepada penguasaan diri. Ya. Bisa mengontrol diri dalam segala hal. Baik di dalam penderitaan maupun dalam pencobaan, dalam godaan yang membuat kita bisa jatuh ke dalam dosa. Harus bisa mengontrol diri, menguasai diri. Bahkan dalam hal apapun kegiatan kita harus bisa menguasai diri. Jangan sampai berlebihan, jangan sampai nafsu kita menguasai diri kita yang membuat kita akhirnya jatuh ke dalam dosa. Banyak orang karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya apa? Menjadi hamba uang. Rela melakukan apa saja demi mendapatkan uang. Bahkan ada orang-orang juga yang Kristen, tetapi karena tidak bisa menguasai diri, akhirnya apa? Begitu giat mencari keuntungan, uang, hari Minggu pun, yang seharusnya dia bisa ke gereja beribadah. Tapi dia memikirkan lumayan, pendapatan justru lebih banyak di hari Minggu. Akhirnya apa? Tidak datang ke gereja, tidak datang ibadah.
karena tidak bisa menguasai diri. Di dalam kehidupan sebagai orang Kristen yang memiliki iman, kita harus bisa menguasai diri. Ya. Baik di dalam kesusahan kita bisa menguasai diri. Tidak sampai stres, gila, yang membuat kita akhirnya putus asa dan meninggalkan Tuhan. Tidak. Termasuk di dalam godaan-godaan. Ya. Tidak membuat kita sampai jatuh ke dalam dosa karena tidak menguasai diri. Dia harus mengontrol diri dalam segala hal. Bukan lost control. Ya, apa yang kita mau kita ikuti. Ya. Apa keinginan kita ikuti. Atau apapun yang kita lakukan, walaupun itu sebenarnya ya awalnya tidak adalah baik, tapi karena kita tidak menguasai diri akhirnya salah. Ya. Misalnya lagi contoh kalau kita dalam hal makan misalnya. Nah, itu adalah contoh sederhana. Kadang kita tidak bisa menguasai diri. Ya. Jadi di dalam segala hal, sebagai orang yang punya iman, kita harus bisa menguasai diri. Ya, dikatakan di sini penguasaan diri. Nah, selanjutnya yang keempat dikatakan kepada penguasaan diri ketekunan. Ya, ketekunan yang dimaksud di sini artinya bertahan. Ya, tidak menyerah. Nah, kalau kita melihat di versi KJV-nya, bahasa Inggris itu ditulis ya bersabar atau di dalam kesabaran. Ya. Artinya apa? Ketika sedang dalam penderitaan, sedang berada di dalam sedang ada godaan, dia tidak sampai menyerah dan akhirnya jatuh, tidak. Tapi dia terus bertahan, ya, sabar. Ya. Itulah namanya tekun. Dia sabar, menahan diri, terus-menerus tanpa berhenti. Karena kalau kita tidak ada ketekunan, kita tidak ada kesabaran, kita walaupun kita bisa menguasai diri, tapi sampai kapan? Kita pada waktunya bisa jatuh, karena kita tidak ada ketekunan. Tidak ada kesabaran. Mungkin 1 kali, 2 kali, 3 kali kita bisa menguasai diri. Tetapi setelah itu, kita bisa jatuh ke dalam dosa. Akhirnya kita nyerah juga kan. Tetapi sebagai orang yang beriman, dalam kehidupan kita sehari-hari kita juga harus ya memiliki namanya ketekunan, kesabaran ya, di dalam menghadapi godaan secara khususnya. Walaupun godaan itu terus-menerus datang, kita tetap bertahan, jangan sampai jatuh ke dalam dosa tersebut. Jangan sampai kita menyerah dan kita mengatakan ya sudahlah, apa boleh buat. Tidak. Tapi tetap tekun di dalam iman, di dalam ketaatan akan firman Tuhan. Selanjutnya dikatakan ketekunan ya, dan kepada ketekunan kesalehan. Saleh adalah orang yang sungguh-sungguh melakukan kewajiban agamanya, kewajiban ibadahnya kepada Tuhan. Jadi kita harus memiliki kehidupan yang saleh, yang dimana kita harus benar-benar ya mau hidup melakukan kewajiban agama kita, taat kepada Tuhan, dalam beribadah kepada Tuhan, di dalam melayani Tuhan. Ya, memang tidak ada yang sempurna, tapi di sini dikatakan kita harus bersungguh-sungguh, berusaha untuk bisa hidup saleh di hadapan Tuhan. Ya. Lalu selanjutnya dikatakan di ayat yang ke-7, dan kepada kesalehan kasih akan saudara-saudara. Selanjutnya buah-buah iman yang harus kita miliki yaitu harus mengasihi saudara-saudara kita. Nah, saudara-saudara kita yang dimaksud di sini adalah orang-orang percaya. Kita harus berbuat baik. Kita harus menolong orang-orang
sesama seiman kita. Kita harus membantu mereka, bahkan bersedia berkorban untuk mereka. Ya, banyak orang yang tidak begitu suka dekat ataupun membantu orang-orang yang seiman dengan dia. Tapi dengan orang yang tidak seiman, dia lebih suka membantu. Nah, itu sudah salah. Yang pertama-tama kita harus kasihi adalah saudara seiman kita. Karena kita satu Tuhan, satu iman. Dan nanti ketika kita meninggalkan di dunia ini, kita pun satu tempat, yaitu sorga. Kita akan hidup bersama-sama di dalam kerajaan sorga bersama dengan Tuhan Yesus Kristus. Jadi di dunia ini kita saudara, nanti di sorga juga pun kita tetap saudara. Karena kita satu Tuhan, satu iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau kita melihat ada saudara seiman kita, dia butuh bantuan, yang dimana kita bisa melakukannya. Kita bisa berbuat sesuatu untuk membantu dia. Nah, kita harus lakukan. Ataupun sesuatu yang dimana kita bisa buat untuk memudahkan dia, maka kita buat. Jangan justru kita mempersulit dia. Lalu selanjutnya dikatakan, dan kepada kasih akan saudara-saudara, saudara-saudara kasih akan semua orang. Setelah kita mengasihi yang paling utama saudara seiman kita, barulah kepada semua orang. Bukan berarti kita tidak mengasihi semua orang. Kita harus mengasihi semua orang, tapi yang pertama-tama adalah saudara seiman kita. Jangan terbalik, jangan orang yang bukan seiman barulah seiman kita kasih, tidak. Tetapi saudara seiman kita barulah semua orang. Kita juga harus kasihi mereka, jangan benci mereka. Bahkan kita harus menjadi saksi yang baik, supaya mereka pun bisa akhirnya mengenal Tuhan Yesus dan percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Jadi kita harus berbuat baik kepada banyak orang, mulai dari saudara seiman kita dan juga kepada semua orang. Nah, Tuhan Yesus mengatakan di firman Tuhan di surat Yohanes, bahwa jika kita mengenal Tuhan, kita akan mengasihi saudara-saudara kita. Jadi harus mengasihi saudara-saudara seiman kita. Karena Tuhan telah mengasihi kita, maka kita harus mengasihi saudara seiman kita. Begitu juga semua orang, kita harus kasihi mereka. Nah, selanjutnya di ayat yang ke-8 dikatakan, sebab apabila semuanya itu ada padamu dengan berlimpah-limpah, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Maksudnya apa? Jikalau kita melakukan semuanya itu tadi, yang beberapa buah-buah iman tadi, mulai dari perbuatan baik, yaitu kebajikan. Lalu kita melihat lagi yang selanjutnya tadi dikatakan pengetahuan, lalu dikatakan lagi selanjutnya penguasaan diri, selanjutnya dikatakan ketekunan, kesalehan, kasih kepada saudara-saudara, dan kasih kepada semua orang. Kalau kita melakukannya dengan sungguh-sungguh ataupun berusaha, ingat, memang kita tidak akan sempurna. Tapi kita berusaha, berjuang, bukan bermalas-malasan. Ataupun kita mengabaikannya. Kita harus berusaha. Kalau kita bersungguh-sungguh melakukannya, maka dikatakan di sini, kamu akan dibuatnya menjadi giat dan berhasil dalam pengenalanmu akan Yesus Kristus Tuhan kita. Kita akan semakin bertumbuh di dalam Tuhan. Kita akan semakin dekat dengan Tuhan. Kita akan semakin mengenal Tuhan. Dikatakan berhasil di dalam pengenalan akan Tuhan Yesus Kristus. Nah, orang Kristen itu harus targetnya adalah harus semakin mengenal Tuhan Yesus Kristus, semakin mengenal Tuhan Yesus, lebih dekat, lebih dalam. Bukan lebih jauh, bukan semakin jauh, bukan. Orang Kristen harus pertumbuhan rohaninya adalah semakin mengenal Tuhan Yesus dan kehendaknya semakin dekat dengan Dia. Dikatakan di sini kalau kita berusaha tadi melakukan
ya perbuatan-perbuatan tadi, buah-buah iman tadi, maka kita akan berhasil ya di dalam Tuhan, bertumbuh dengan baik di dalam Tuhan. Setiap orang Kristen harus bertumbuh di dalam rohani. Ya, karena kita adalah anak-anak Tuhan yang telah Tuhan selamatkan. Ayat yang 9 dikatakan, tetapi barang siapa tidak memiliki semuanya itu, ia menjadi buta dan picik, karena ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Maksudnya adalah, kalau kita tidak berusaha melakukan itu tadi, atau kita bermalas-malasan, dikatakan kita menjadi buta. Ya, buta tidak tahu. Ya, dikatakan dan picik. Picik itu berarti apa? Pemikiran yang sempit ataupun pemikiran yang pendek. Tidak berpikir jauh, tidak berpikir luas. Ya, hanya berpikir ya sempit saja, berpikir pendek saja dan merasa sudah semuanya. Padahal pengetahuannya masih ya belum ada apa-apanya. Dikatakan di sini menjadi buta dan picik ya, di dalam bahasa Inggris KJV dikatakan tidak berpikir jauh. Maksudnya apa? Maksudnya adalah orang yang tidak berusaha tadi melakukan buah-buah iman tadi, dikatakan dia buta dan picik, dalam arti dia tidak berpikir jauh tentang hal-hal surgawi. Ya. Dia tidak berpikir hal-hal rohani. Dia masih berpikir tentang hal-hal duniawi ini saja. Ya. Pekerjaan-pekerjaan duniawi ini saja. Tidak berpikir hal-hal yang secara rohani, hal-hal secara surgawi, yang dimana ada di depan mata kita dan sifatnya kekal. Tidak merasa bahwa sangat penting untuk melakukan ya hal-hal yang secara rohani, hal-hal yang berhubungan dengan surgawi, karena itu sifatnya kekal. Ya. Katakan di sini ia lupa bahwa dosa-dosanya yang dahulu telah dihapuskan. Dia tidak sadar bahwa dia sudah mendapatkan pengampunan dosa, dan itu berarti mendapatkan pengampunan dosa bukan berarti melanjutkan lagi perbuatan dosanya, bukan. Tetapi dia sudah dilepaskan dari belenggu dosa. Maka ketika kita bebas dari belenggu dosa, harusnya kita tidak lagi hidup di bawah dosa. Kita merdeka dan kita hidup ya untuk hal-hal yang berhubungan dengan surgawi, hal-hal yang berhubungan dengan rohani. Jadi dikatakan di sini ia lupa, ia tidak sadar bahwa dia sudah lepas dari belenggu dosa, telah dihapuskan dosanya. Maka dia harusnya bebas dari semuanya itu. Dia harus berusaha ya untuk melakukan hal-hal yang surgawi, berhubungan dengan surgawi, hal-hal yang rohani. Ini juga menyadarkan kita sebagai orang-orang Kristen. Jangan kita lebih mengutamakan hal-hal yang sifatnya duniawi saja. Mari kita berpikir jauh tentang surgawi. Kita hanya di dunia ini hanya berapa puluh tahun. 70 tahun standar. Paling hebat 80 tahun, paling hebat lagi 90 tahun atau 100 tahun. Setelah itu saya rasa hampir tidak ada. Kalaupun ada, berapa? Ya, satu di antara berapa juta jiwa. Ya. Tapi intinya adalah umur manusia itu pendek saja. Hanya sementara. Sebagai orang Kristen, kita punya pengharapan yang Tuhan sediakan surgawi, yang sifatnya kekal. Nah, maka mari kita memikirkan tentang hal-hal yang berhubungan dengan surgawi, hal-hal rohani. Ya. Kita harus selalu ingat bahwa Tuhan telah menghapuskan dosa kita, telah melepaskan kita dari belenggu dosa. Maka bukan lagi kita memikirkan hal-hal yang secara keinginan duniawi, tetapi keinginan surgawi. Jadi saudara-saudara, apa yang diajarkan oleh firman Tuhan pada malam hari ini, yaitu bahwa sebagai orang yang beriman dan diselamatkan, sebagai orang-orang yang telah disediakan janji-janji tentang surgawi, maka dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, mari kita berusaha bersungguh-sungguh ya, menghasilkan buah-buah iman yang berkenan di hati Tuhan. Orang yang percaya akan memberikan bukti, akan memberikan buah hasil daripada imannya,
yaitu tadi dikatakan beberapa sebagian ya. Yaitu pertama kebajikan, pengetahuan, pertumbuhan pengetahuan akan firman Tuhan ya. Lalu dikatakan juga tadi penguasaan diri, ketekunan ataupun kesabaran, kesalehan, mengasihi saudara-saudara seiman kita, bukan membenci, dan mengasihi semua orang. Nah, itu adalah buah-buah daripada iman orang Kristen. Nah, kalau kita selama ini masih tidak memiliki kesungguhan ataupun usaha untuk melakukannya, ya kita minta ampun sama Tuhan. Nah, kita harus belajar, kita mohon kepada Tuhan, Tuhan tolong kita dengan Roh Kudus-Nya. Intinya adalah harus berusaha. Ya, jangan bersantai-santai dan merasa tidak perlu. Tidak, orang Kristen harus berusaha untuk meraih, untuk melakukan buah-buah iman tadi. Dan semuanya adalah untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Nah, kiranya firman Tuhan ini bisa menolong kita. Kita semakin bertumbuh di dalam Tuhan, giat di dalam melakukan hal-hal yang menyenangkan hati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di sorga, kami sangat bersyukur karena di malam hari ini kami bisa datang bersama-sama untuk belajar firman Tuhan. Karena Tuhan menolong kami sebagai orang beriman yang telah menerima anugerah keselamatan. Biarlah kami dalam hidup kami sementara di dunia ini bisa memberikan buah-buah yang berkenan, yang memuliakan nama Tuhan. Biarlah kami bisa selalu hidup takut akan Tuhan, taat firman Tuhan, dan melayani Tuhan seumur hidup kami. Tuhan pimpin dan sertai kami dan tolonglah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Kita bersyukur ya untuk firman Tuhan yang telah kita dengarkan. Dan sekali lagi ya minta maaf karena beberapa waktu kita ada stop. Ya, tetapi malam ini kita akan kembali melanjutkan BFT kita. Ya, sampai selesai ya, kita akan selesaikan ya surat 2 Petrus ini, dan nanti kita akan beralih ke kitab lain ya. Nanti saya akan tentukan di akhir-akhir pelajaran nanti. Nah, jadi Bapak Ibu, mari kita terus datang belajar firman Tuhan setiap Selasa sampai Jumat jam 9:30 malam live di Facebook ya. Nama Facebooknya adalah BFT atau Belajar Firman Tuhan. Dan kita share kepada orang lain, kita ajak supaya bisa datang dan bertumbuh di dalam Tuhan. Jika ada yang mau bertanya, silakan tulis di kolom komentar, ataupun kesaksian ataupun doa silakan tulis di kolom komentar dan saya akan meresponnya. Dan bagi saudara-saudara yang ingin mau tahu renungan firman Tuhan yang lain juga bisa masuk ke channel YouTube saya, Jansel Lisman Dahi. Dahi cara tulisnya D-A-K-H-I. Ya, jadi silakan masuk dan dengarkan renungan-renungan firman Tuhan. Dan saya akan terus upload ya video-video baru. Ya, biarlah semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu saja, sampai ketemu besok malam jam 9:30 malam. Jadi kita sudah siap-siap jam 9:30 malam kita sudah siap ya, dan kita belajar firman Tuhan. Sampai ketemu besok malam jam 9:30 malam, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.